Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak sekalian dalam kegiatan Ramadan. Hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai masalah dzikir dan doa. Tapi sebelum kita melanjutkan mengenai materi dzikir dan doa, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan hidayah dan karunia kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan puasa hari yang ke-18. Semoga puasa kita yang telah berlalu dapat diterima di sisi Allah dan kita dapat melanjutkan puasa hingga selesai 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan kita juga bertemu puasa yang akan datang. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada umatnya sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian di kala pandemi ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan, yakni dengan cara selalu cuci tangan dengan pakai sabun di air mengalir apabila kita telah mengerjakan sesuatu. Lalu jangan lupa kita juga pakai masker ketika kita akan keluar rumah dan hindari kerumunan orang banyak. Dan yang selanjutnya adalah tetap berdoa semoga kita dilindungi dari wabah yang sedang melanda negeri kita ini, khususnya dunia pada umumnya. Anak sekalian, Jumat kemarin Bapak telah memberikan materi mengenai Pancasila dan sekarang mengenai dzikir dan doa. Dua kata ini selalu beriringan, kata dzikir dan doa, hingga timbul pertanyaan, dzikir dulu atau berdoa dulu. Ya, dan itu menjadi karena hampir sama seperti ucapan telur dulu atau ayam dulu. Bahkan tidak bisa dipisahkan dalam pengucapannya karena mempunyai hubungan yang sangat akrab. Maka bisa dzikir lalu doa dan sebaliknya. Bisa doa dulu dan dianggap sebagai dzikir. Kita lihat dulu dari arti bahasa kedua kata itu. Dzikir artinya mengingat. Ketika dzikir dulu, maka ada kalimat yang mengatakan, maka berzikirlah untuk mengingat Allah. Dan kalau kita banyak berzikir atau mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Itu karena kita selalu mengingat. Contohnya ya kita juga kalau ingat kepada seseorang, dia juga akan mengingat kita. Itu sama. Kita banyak berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Tetapi dzikirnya yang diikuti dengan diresapi ke dalam hati dan ikhlas. Jadi dzikirnya tidak terpaksa dan dilakukan dengan resapi ikhlas, dengan tidak nada yang tinggi ataupun dengan lain dari ketentuan. Lalu yang kedua adalah istilah doa. Doa adalah meminta. Karena doa merupakan permintaan. Dan kita diharuskan berdoa atau meminta kepada Allah. Seperti dalam firman Allah,
yang artinya maka berdoalah kepada kami, kata Allah, niscaya kami akan ijabah atau kabulkan. Lalu dari pertanyaan tadi doa dzikir dulu, doa dulu. Maka kalau kita lihat keafdalannya, afdal dzikir. Kenapa? Sebab menurut hukum asal dzikir lebih afdal. Alasannya, dzikir sering dibaca sebelum berdoa. Jadi kalau kita mau berdoa, kan kita diharuskan berzikir dulu. Nah, contohnya kalau kita juga mau berdoa itu kan bacakan hamdalah dulu, lalu membaca sholawat kepada Nabi dan itu, ya. Ataupun kita bisa lihat dalam sebuah contoh surat, yakni surat Al-Fatihah. Di sana dalam surat Al-Fatihah terdapat dzikir dan doa. Dan kalau kita artikan, arti lihat, maka di sana pertama yang kita lakukan adalah berzikir, memuji atau mengingat Allah. Kita lihat mulai dari ayat 1 sampai dengan 5. Ya, contohnya kita basmalah itu kan memuji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu juga ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah. Sampai kita di sana memuji hanya kepada Allah lah. Kami semua ini beribadah dan hanya kepada Allah lah meminta. Lalu barulah di ayat yang ke-6, yaitu kalimat Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta untuk diberi petunjuk, diberi jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang diridhoi. Itu dari mulai siratal mustaqim, ya, atau ayat 6 dan 7. Kita berdoa atau meminta, dan ketika kita akan berdoa maka harus memakai etika, dan etika berdoa itu adalah dzikir. Jadi kalau kita mau berdoa juga harus pakai etika, karena segala sesuatu pun di dunia itu ada etikanya, dan etika berdoa adalah dzikir, yakni mengingat Allah. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, dzikir apa yang paling afdal selain dzikir atau membaca Al-Quran? Maka Nabi bersabda, dzikir yang paling afdal adalah dzikir yang paling afdal setelah Al-Quran adalah ada 4. 1, membaca subhanallah. Yang kedua adalah walhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah. Dan yang keempat adalah Allahu akbar. Jadi kalau kita satukan adalah membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah dzikir yang paling baik setelah dzikir membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, contoh dzikir, afdal dzikir sebelum doa, yaitu adalah ucapan dzikir atau bacaan dzikir hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan berdoa bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk orang-orang non-muslim. Itu utamanya, dzikir hanya bagi orang yang beriman, yang berislam, dan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan doa itu semua orang di dunia berdoa, walaupun non-muslim. Ya, orang-orang Nasrani atau Kristen berdoa sesuai dengan keyakinannya. Orang Yahudi berdoa sesuai dengan
keyakinannya. Tapi mereka tidak melalui zikir dulu. Melakukan zikir ada yang terikat waktu, tempat, dan ada zikir yang bebas. Zikir yang dimaksud zikir terikat waktu yaitu zikir yang dilakukan umat Islam setelah melakukan sholat 5 waktu, yaitu setelah sholat atau istilahnya ba'da sholat. Yang biasa kita lakukan yaitu dengan membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah, lalu Allahu Akbar, Astagfirullah, dan La ilaha illallah. Itu dilakukan. Dan itu dilakukannya boleh secara berjamaah ataupun boleh sendiri. Tetapi mengenai membaca zikir secara keras atau berjamaah itu ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak usah. Yang membolehkan boleh zikir dikeraskan, yaitu ketika orang-orang sekitarnya belum bisa melakukan zikir secara sendiri. Jadi dalam konten pembelajaran. Tetapi kalau sudah tahu semua, sudah bisa, nah itu lebih bagus sendiri karena tingkat kehusuannya akan lebih terpakai atau akan terlaksana. Yang kedua adalah zikir terikat tempat, yaitu zikir yang dilakukan ketika orang Islam menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, dan itu ketika wukuf di padang Arafah. Dan zikirnya yaitu mulai dari itu hanya dibacakan di sana, jadi tidak bisa di tempat lain. Yang ketiga adalah zikir yang tidak terikat waktu dan tempat, yaitu zikir yang dilakukan ketika membaca zikir di mana saja, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang kita juga ketika sedang jalan tahu-tahu kita tersandung, dan itu bisa terjadi secara spontan kita mengucapkan zikir yaitu astagfirullah. Ataupun ketika kita melihat keindahan atau keagungan Allah, secara spontan kita juga membaca subhanallah. Itu juga zikir. Lalu kita secara spontan juga mendapatkan sesuatu yang memberikan kita rasa bahagia. Itu kita bisa menyebutkan alhamdulillah. Nah, itu adalah di antara zikir yang tidak terikat waktu dan tempat, di mana saja. Bahkan mungkin ya, ketika kita sedang mengadakan kegiatan sambil menunggu kita membacakan zikir, kita bisa lihat orang-orang yang sedang rapat ataupun sedangnya berkerumun atau berkumpul di tempat tertentu, dia selalu membawa tasbih. Itu adalah dia sedang melakukan zikir yang tidak terikat waktu dan tempat. Asal jangan kita melakukan zikir di kamar mandi. Keistimewaan zikir atau istighfar. 1, merupakan perintah Allah. Karena kita diperintahkan untuk selalu berzikir, mengingat kepada Allah. Kedua, pujian Allah kepada orang-orang yang suka berzikir. Itu jadi kalau kita sering berzikir atau mengingat Allah, maka Allah suka terhadap orang itu. Ketika bahwa orang yang sering berzikir dijanjikan ampunan oleh Allah.
Karena dalam dzikir itu adalah termasuk permintaan pengampunan. Sebab setiap orang di dunia ini tentu mengharapkan pengampunan. Bukan hanya dari Allah, tetapi dari sesama manusia pun kita mengharapkan pengampunan. Bahkan karena sangat diharapkannya pengampunan, sampai keluarga pun itu menyambungkan lidah ketika keluarganya yang meninggal. Maka biasanya dia secara spontan meminta maaf kepada orang lain atas nama orang yang meninggal. Umpamanya kita ditinggalkan oleh ibu, lalu ketemu dengan teman-teman ibu atau kerabat ibu, doa ibu, maka kita selalu mengucapkan mohon maaf untuk ibu saya yang telah meninggal. Nah itu ya. Dan kalau ibunya itu sering berzikir ataupun kitanya sering berzikir, maka akan diberikan ampunan. Keempat, bahwa zikir bakal mendatangkan kebaikan. Sebab dengan selalu mengingat Allah, maka orang akan jauh dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik, sehingga kehidupannya baik. Karena apabila akan melakukan sesuatu, kalau kita ingat kepada zikir, maka kita pun akan melakukan yang namanya astagfirullah. Contohnya ketika kita sedang berpuasa saja, lalu ada orang yang mengajak kita untuk berbuka di lain waktu, nah maka kalau kita selalu berzikir, maka kita akan mengucap astagfirullah. Kan kita itu sedang berpuasa. Ataupun ada orang-orang yang akan mengajak kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan atau dengan agama dan kebiasaan, maka kita selalu berkata astagfirullah. Yang kelima, bahwa zikir bisa menimbulkan kekuatan iman. Ya. Jadi bila orang itu selalu berzikir, selalu dekat dengan Allah, maka ketakwaannya, keimannya akan makin meningkat dan memberikan kekuatan iman kepada seorang tetap mengingat Allah. 6, berzikir merupakan apalan para nabi. Jadi banyak zikir yang dilakukan oleh para nabi, seperti yang paling terkenal adalah zikir yang dilakukan oleh Nabi Adam, itu ketika dia bertobat atas dosanya. 7, dengan banyak berzikir dapat menolak bala dan bencana. Makanya suka diadakan yang namanya zikir bersama. Zikir dapat menghapus dosa. Sering kita dengar dari para ulama, apabila kita telah melaksanakan dosa harus cepat-cepat membaca zikir. Minimal itu dengan membaca astagfirullah dan dengan tekad tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Jadi istilahnya tobat yang sebaiknya jangan membaca astagfirullah, tapi ketika kita lupa melakukan lagi. Dalam kehidupan kalian tidak merasakan bahwa kalian sering memuji dulu kepada kedua orang tua sebelum kita meminta sesuatu, dengan tujuan orang tua memberikan apa yang kita minta. Nah itu, jadi kita harus banyak berzikir, mengingat, memuji kepada Allah, dan apabila kita meminta, kita akan diberi. Nah itu contohnya ketika kita minta sesuatu kepada orang tua, suka memuji dulu. Wah, mamah mah bagir, bapak mah kasih, dan lain sebagainya disebut. Lalu akhirnya kita meminta sesuatu. Nah itu. Ada beberapa syarat untuk zikir yang baik. Pertama, tidak melakukan zikir sebelum mengerjakan pekerjaan yang wajib. Sebab
Kadang-kadang ada yang mengerjakan banyak zikir, tapi sholatnya dilupakan. Jadi utamakan dulu yang wajib. Makanya urutannya ada zikir yang terikat waktu, yaitu zikir setelah melakukan sholat 5 waktu. 2. Jangan merubah lafaz zikir atau mengganti hurufnya, dan bacanya harus sesuai dengan panjang pendeknya bacaan zikir itu. 3. Mengetahui mana dari zikir yang kita lakukan atau kita baca, supaya kita tahu apa yang kita panjatkan atau pujikan kepada Allah. Disunahkan menghadap kiblat, terutama zikir yang terikat waktu dan tempat. Lalu kadang-kadang doa diutamakan. Itu ketika orang benar-benar sangat terdesak, sehingga kita berdoa tidak membacakan dulu zikir dan berdoa dengan khusyuk, karena istilahnya ya kepepet sampai lupa. Ya, contohnya ketika kita menghadapi musibah, ya, lalu kita langsung berdoa, tidak berzikir dulu, maka di sana doa lebih dulu, baru nanti mungkin zikir. Doa isinya adalah permintaan. Contoh doa yang sering kita ucapkan, yaitu yang menjadi doa-doa penutup dalam kegiatan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu di sana ada permintaan. Contohnya di sana ada 3 permintaan. Pertama, kita meminta kebaikan di dunia. Yang kedua, meminta kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, meminta perlindungan dari siksa api neraka. Lalu selanjutnya, adab ketika kita melakukan doa. Pertama, niat yang benar. Niatkan berdoa sebagai ibadah kepada Allah semata, karena doa termasuk ibadah. 2. Dalam keadaan suci. Akan lebih afdal jika kita berdoa dalam keadaan berwudu atau punya wudu, tidak dalam keadaan batal. 3. Menghadap ke kiblat. Dan 4. Menengadahkan bagian telapak tangan. 5. Memulai dengan memuji Allah atau dengan membacakan zikir. 6. Berdoa dengan rendah hati dan suara yang lembut. 7. Berdoa dengan penuh rasa harap. 8. Berdoa dengan rasa yakin bahwa doa yang kita bacakan akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan doa. Dan menurut para ulama, dikabulkan doa itu ada yang dikabulkan langsung di dunia, dan ada yang nanti dikabulkannya atau berlakunya di akhirat. Selanjutnya adalah waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Pertama adalah setelah melakukan sholat wajib, yaitu yang diikuti dulu dengan zikir, lalu biasanya diakhiri dengan doa. Makanya ketika kita selesai sholat wajib, jangan sampai terjadi begitu sholat langsung pergi, karena di sana ada atau waktu yang baik untuk berdoa. Kedua adalah malam Lailatul Qadar di kala bulan Ramadan. Walaupun malam itu tidak ada orang yang tahu kapan turunnya, walaupun diberikan tanda ataupun batasan sejak tanggal 20 sampai menjelang Lebaran.
Nah, maka di sana ketika kita malam hari sebelum makan sahur, nah, kita disunatkan juga untuk sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan di sana berdoa. Siapa tahu ketika kita berdoa di malam itu malam turunnya Lailatul Qadar. Tiga, ketika adzan berkumandang. Jadi kalau kita mendengar adzan, nah itu kita waktu untuk berdoa. 4 waktu diantara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan menunggu iqamah untuk melakukan sholat, di sana juga adalah waktu yang paling baik untuk melakukan doa. Lalu yang kelima ketika turun hujan. Keenam ketika sujud dalam sholat. Itu yang kenapa ketika sujud dalam sholat kita bisa melaksanakan doa, karena katanya menurut para ulama bahwa ketika sedang sujud kita sedang dekatnya kepada Allah. Lalu yaitu pada hari Jumat sebagai hari yang paling baik, dimulai dari Kamis sore yaitu menjelang maghrib sampai hari Jumat setelah asar. Itu adalah hari Jumat yang penuh dengan berkah, atau orang menyebutnya Syedul Ayam. Lalu yang ke-8 adalah ketika bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan di sanalah tempatnya kita untuk selalu berdoa, karena bulan itu adalah bulan yang sangat baik. Nah, itulah anak-anak sekalian sekilas mengenai kajian mengenai dzikir dan doa. Yang lebih luasnya kalian bisa pelajari di berbagai sumber pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Itu nyambung. Itu nyambung atau mah? Oh, ternyambung. Oh, benar.